Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota yang nggak harus bayar pajak, pakai sumber energi terbarukan, dan kotanya nggak ada pabrik, sehingga udaranya bersih dan enak untuk dihirup. Lalu bentuknya adalah koin raksasa. Walaupun terdengar gila, ternyata ide ini akan direalisasikan sebagai mega project dari suatu negara, El Salvador. Nama yang pasti kamu sering dengar kalau kamu investasi di Bitcoin dan cryptocurrency. Yang lebih gila, kota ini akan dibangun di kaki gunung berapi. Konsep yang berbeda jauh dengan IKN yang kita tahu dia dibangun di tengah pulau Kalimantan untuk menghindari sumber-sumber bencana. Ini malah mendekat ke sumber bencana. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja kita bahas El Salvador dan rencana besarnya Bitcoin City. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita perlu mengerti dulu kok ide gila kayak gini itu bisa muncul dari sebuah negara kecil yang namanya El Salvador. Jadi kita kenalan dulu dengan negara El Salvador. El Salvador adalah negara kecil yang terletak di Amerika Tengah dengan populasi 6,3 juta orang. Lalu dalam hal ekonomi, El Salvador bukanlah negara kaya dan tidak ada yang istimewa. Setelah perang saudara berkepanjangan, situasi politik yang panas, korupsi, dan salah kelola negara, El Salvador kesulitan untuk bangkit. Bahkan 28% dari penduduk El Salvador adalah orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan ada 40% lagi yang hidupnya prasejahtera. Artinya mungkin cukup untuk makan, tapi mereka siap-siap untuk turun kelas kalau salah langkah dalam keuangan mereka. Bergabung jadi komunitas orang miskin yang 28%. Jadi ada 68% masyarakat di El Salvador yang hidupnya kurang layak dan kemiskinan ini buat jadi penyebab tingginya angka kriminal di El Salvador. Seperti perkelahian antar geng dan juga bahkan pada puncaknya di tahun 2015 terdapat 18 kasus pembunuhan tiap harinya dan menjadikan El Salvador sebagai negara paling berbahaya. Lalu situasi macam ini, kemiskinan dan kejahatan ini seperti lingkaran setan yang membuat El Salvador itu makin terpuruk, bahkan makin jatuh lagi. Orang miskin menimbulkan kejahatan, kejahatan bikin orang tambah miskin, dan orang yang makin miskin bikin makin banyak kejahatan. Sebuah masa depan yang udah nggak kelihatan. Tapi yang aneh, 10 tahun kemudian, keadaan seperti berbalik dari kemustahilan jadi penuh harapan. Ini adalah tabel kasus hukum di El Salvador dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pembunuhan tiap harinya sudah turun jauh dari 103 kasus di tahun 2015, jadi kurang dari 1 kasus di 2025. Jadi, walaupun masih ada pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial, tapi arah negaranya itu sudah benar. Nah, yang jadi pertanyaan, apa nih yang mengubah El Salvador dari negara paling berbahaya jadi negara yang penuh harapan? Yuk kita kenalan dengan satu orang ini, Nayib Bukele. Nayib Bukele adalah Presiden El Salvador yang ke-43. Dan sebelum beliau terjun ke politik, Bukele adalah seorang pengusaha sukses di bidang periklanan. Lalu Bukele mulai karir politiknya sebagai wali kota di Nueva Cuscatlán, dan hal ini bisa terjadi karena Bukele itu punya personal branding sebagai anak muda yang independen dan dinamis, serta berani untuk melawan cara-cara konvensional yang terbukti gagal membawa El Salvador ke arah yang lebih baik. Lalu, sepak terjangnya selama jadi wali kota di Nueva Cuscatlán itu sangat populer di masyarakat, dan oleh karena itu, beliau berhasil terpilih kembali jadi wali kota di 2015, tapi di kota yang berbeda, wali kota San Salvador, ibu kota dari El Salvador. Jadi kita bisa lihat, ini mirip banget dengan cerita Jokowi yang dulu jadi wali kota di kota Solo dan jadi gubernur Jakarta. Ini juga kejadian di Nayib Bukele. Dan sama seperti Pak Jokowi yang dari gubernur akhirnya terpilih jadi presiden, hal yang sama juga terjadi di Nayib Bukele. Di umur 37 tahun, Bukele terpilih menjadi presiden El Salvador dengan janji untuk memberantas korupsi dan meningkatkan perekonomian negara. Dan hal ini itu bisa terjadi karena Bukele itu datang sebagai penantang independen di luar partai politik besar. Masyarakat udah bosan dengan partai politik yang ngumbar janji, tapi nggak ada bukti. Ya samalah seperti Pak Jokowi dan Pak Ahok yang waktu itu mengajukan sebagai gubernur Jakarta dari jalur independen.
Lalu selama masa pemimpinannya, Bukele berani mengambil cara-cara yang radikal untuk memperbaiki El Salvador. Salah satunya adalah mengajukan state of emergency di 2022. Bukele mengambil langkah tegas untuk memberantas kejahatan dan korupsi yang selama ini terjadi dan jadi masalah kronis di El Salvador. Hal ini dilakukan dengan membentuk komisi anti korupsi dan memberi kewenangan tinggi pada polisi untuk menangkap dan menindak para pelaku kejahatan tanpa pandang bulu. Geng motor disikat, pejabat juga diberantas. Nah, kok bisa ya kayak gitu? Tidak seperti negara Konoha yang berani sama geng motor tapi nggak berani sama pejabat. Bukele punya mimpi besar, mengubah El Salvador, negara kecil di Amerika Tengah, dari negara yang penuh dengan krisis ekonomi dan krisis sosial menjadi pusat inovasi dan teknologi dunia. Dan alat yang dia pilih untuk mewujudkan mimpinya adalah Bitcoin. Makanya sejak 2021, Nayib Bukele menjadikan El Salvador sebagai negara pertama di dunia ini yang menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar yang sah. Jadi di El Salvador, penduduknya itu diperbolehkan untuk beli barang dan pakai jasa, lalu bayarnya pakai Bitcoin. Nah, kebijakan ini jauh lebih pro Bitcoin dibandingkan dengan Indonesia yang kita tahu sampai dengan video ini dibuat, Indonesia hanya memperbolehkan kita untuk beli Bitcoin sebagai komoditas dan alat investasi. Lalu buat El Salvador sendiri, perubahan ini cukup besar karena sejak 2001, El Salvador hanya menggunakan dolar sebagai alat bayar. Jadi di tahun 2021, ada dua mata uang yang sah digunakan untuk bertransaksi di El Salvador, Bitcoin dan dolar Amerika. Dan Nayib Bukele mengatakan bahwa adopsi Bitcoin akan memberikan keuntungan financial inclusion, investasi, tourism, innovation, dan perkembangan ekonomi untuk negara El Salvador. Itu mimpi presidennya. Padahal fakta di lapangan itu jauh berbeda. 70% dari masyarakat El Salvador bahkan belum punya rekening. Ini lompat dari nggak punya rekening langsung dipaksa untuk transaksi pakai Bitcoin. Dan ternyata Bukele memang berharap untuk Bitcoin dapat buka akses finansial dan finansial literasi untuk warga El Salvador. Lalu, negara juga beli 1 Bitcoin setiap harinya sejak tahun 2021 dengan menggunakan dana dari APBN. Walaupun jauh lebih kecil dibandingkan tabungan milik MicroStrategy ataupun Tesla, El Salvador tetap konsisten dan sudah mengumpulkan 6.000 Bitcoin sampai 2025. Walaupun begitu, kebijakan ini tentu nggak didukung oleh 100% publik. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Bahkan pada awalnya, IMF itu meminta untuk El Salvador mempertimbangkan kembali. Alasannya, karena ini sangat beresiko dengan stabilitas finansial dan consumer protection, perlindungan konsumen. Bahkan 70% dari masyarakat El Salvador juga bilang, kok APBN dipakai nabung Bitcoin sih? Masyarakatmu itu loh, masih banyak yang miskin. Uangnya kok malah dipakai untuk investasi yang nggak jelas. Walaupun banyak yang menentang aksi Bukele ini, tapi Nayib Bukele tetap nggak bergeming. Bahkan di awal Februari 2025, El Salvador beli 5 Bitcoin dalam 24 jam. Dan beliau siap leverage tabungan mereka jadi Bitcoin City. Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja kita bahas tentang Bitcoin City. Bitcoin City direncanakan akan dibangun di La Union di kaki gunung berapi Concagua. Panas bumi dari gunung Concagua lah yang akan dimanfaatkan sebagai sumber energi dan menjadikan Bitcoin City sebagai kota yang ramah lingkungan. Dan gagasan gila ini itu bisa muncul dengan membawa konsep awal tax haven atau surga pajak. Sederhananya, masyarakat di Bitcoin City akan dibebaskan dari berbagai pajak. Free pajak penghasilan, free pajak properti, dan free capital gain. Tujuannya untuk menarik investor, pengusaha, dan inovator untuk tinggal dan berkontribusi dalam pengembangan Bitcoin City. Bukele juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pembangunan Bitcoin City mencapai 275 triliun atau 300.000 Bitcoin. Lalu pertanyaannya, dari mana El Salvador punya uang sebanyak itu? Kan tabungan Bitcoin mereka baru 6.000 Bitcoin. Nah, El Salvador berencana untuk menerbitkan Volcano Bond obligasi senilai 16 triliun.
yang dananya 50% akan digunakan untuk beli Bitcoin dan 50% lagi akan digunakan untuk bangun infrastruktur awal di kota dan bangun Bitcoin mining. Dan ide Bukele itu simple. Kalau nanti harga Bitcoinnya naik, maka dia bisa bayar hutang-hutangnya pakai Bitcoin yang sudah dibeli. Kan kita tahu 50%-nya tadi digunakan untuk beli Bitcoin. Jadi kalau at least harga Bitcoin naik 2 kali, maka kita bisa asumsikan kalau hutang dari El Salvador akan lunas. Lalu mereka dapat keuntungan, yaitu pembangunan Bitcoin City dan Bitcoin mining yang nantinya bisa memproduksi Bitcoin untuk menambah Bitcoin Treasury dari El Salvador. Dan walaupun konsep Bitcoin City ini itu terlihat goblok banget untuk seorang presiden yang mimpin sebuah negara, tapi ternyata Nayib Bukele udah membuktikannya dalam skala kecil. Bukele sudah bangun Bitcoin mining di Gunung Tekapa dan sudah menghasilkan 474 Bitcoin menggunakan energi geothermal dari Gunung Tekapa yang terbukti gratis dari perut bumi. Jadi secara teoritis, ide untuk menerbitkan Volcano Bond untuk membangun Bitcoin City dan bangun Bitcoin mining yang lebih besar di kaki Gunung Concagua adalah calculated risk. Artinya punya potensi untung yang lebih besar dibandingkan tingkat resikonya. Sekarang sudah 4 tahun berselang sejak Bukele mencanangkan program Bitcoin City. Lalu apa yang terjadi antara mimpi dan realita? Yuk kita bahas. Meskipun ada beberapa perkembangan seperti pembangunan bandara dan investasi di pelabuhan, konstruksi kota itu belum dimulai. Dan ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan keterlambatan, yaitu yang pertama, penurunan harga Bitcoin. Kita tahu bersama kalau harga Bitcoin sempat turun lebih dari 50% dan aku yakin banget investor itu pada takut untuk bergabung di program ini. Makanya pembangunan jadi terhambat. Lalu beberapa ahli juga meragukan kelayakan Bitcoin City, terutama terkait dengan ketergantungan pada Bitcoin dan energi panas bumi. Karena investasi awal untuk bangun sumber pembangkit listrik tenaga termal itu sangatlah mahal. Makanya banyak ahli yang ragu. Lalu penundaan penerbitan obligasi Volcano Bond walaupun sudah disetujui oleh pemerintah. Bahkan sampai video ini dibuat, Volcano Bond itu masih belum diluncurkan. Dan walaupun ada penundaan karena ketiga alasan tadi, harga Bitcoin yang turun, penggunaan energi geothermal, dan juga penerbitan obligasi Volcano Bond yang masih belum sampai sekarang, tapi setidaknya El Salvador masih menunjukkan respon yang positif. Kita tahu kalau konstruksi bandara telah dimulai dan ini menunjukkan komitmen pemerintah El Salvador terhadap proyek Bitcoin City. Lalu ada investasi besar dari Gilbert Holding untuk pembangunan pelabuhan, menunjukkan adanya minat investor asing terhadap El Salvador dan potensi Bitcoin City. Dan kita bersama tahu kalau di tahun 2025 Bitcoin sentuh all-time high. Dan makanya aku yakin banget kalau di tahun ini marketing dari Bitcoin City akan mulai gerak kembali. Nayib Bukele kembali terpilih di pemilu El Salvador 2024. Artinya masyarakat itu setuju dengan program-program yang dicanangkan oleh Nayib Bukele. Setidaknya adopsi Bitcoin dan pembangunan Bitcoin City bisa dilanjutkan dalam 5 tahun ke depan. Dan pendapatku pribadi, kalau misalkan El Salvador benar-benar berhasil dalam bangun Bitcoin City, maka ini akan jadi model atau percontohan bagi negara-negara yang akan adopsi Bitcoin dan oleh karena itu harga Bitcoin akan terbang kembali di masa depan. Bahkan beberapa riset mengatakan dan yakin banget kalau harga Bitcoin akan nyentuh 13 juta dolar di 2045. Makanya aku pribadi nabung konsisten di Bitcoin dan aku udah ceritakan di video ini, linknya ada di deskripsi. Kalau pendapat kamu gimana? Apakah Bitcoin itu jadi layak untuk sebagai alat investasi? Atau kamu punya opsi lain? Boleh bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga ceritanya bermanfaat dan kalau kamu ada request tentang Bitcoin ataupun cerita-cerita menarik tentang keuangan, boleh drop juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!